Sebelum masuk ke materi, saya akan menyebutkan nama-nama kelompok saya. Nama kelompok 6 yang pertama RT Margareta Berbangun, yang kedua Tesalonika Makaudis, yang ketiga Irfana Mokoginta, yang keempat Putri Tiara Andira, yang kelima Mardo Rizky Sinulingga. Metode sistem pakar. Yang pertama, definisi sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Sistem pakar juga merupakan suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Jenis program ini pertama kali dikembangkan oleh periset kecerdasan buatan pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dan diterapkan secara komersial selama 1980-an. Pakar itu apa sih? Pakar itu adalah seorang ahli yang memiliki keahlian di bidang tertentu dan mempunyai kemampuan pemahaman untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya seperti seorang dokter. Atau ada lagi penasihat keuangan dan lain-lain. Kedua, definisi sistem pakar menurut para ahli. Pertama, menurut Durkheim, sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah yang dilakukan seorang pakar. Yang kedua, menurut Ignazio, sistem pakar adalah suatu model dan prosedur yang berkaitan dalam suatu domain tertentu, yang mana tingkat keahliannya dapat dibandingkan dengan keahlian seorang pakar. Yang ketiga, menurut Giarratano dan Riley, sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Ciri-ciri sistem pakar. Sistem pakar memiliki ciri-ciri terdiri atas: pertama, terbatas pada dominan keahlian tertentu. Kedua, pada sistem pakar memiliki nilai kepakaran yang mampu membantu user dalam menyelesaikan tugas dan juga membantu memecahkan masalah dengan memberikan sebuah solusi. Ketiga, dapat memberikan penalaran untuk data yang tidak pasti. Keempat, dapat mengemukakan rangkaian alasan-alasan yang diberikan dengan cara yang bisa dipahami. Kelima, berdasarkan aturan atau rule tertentu. Keenam, dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap agar bisa menghasilkan informasi yang lebih baik dan akurat. Ketujuh, pengetahuan dan mekanisme penalaran jelas terpisah. Manfaat sistem pakar. Pertama, ketersediaan. Dalam hal ini, mudahnya menjangkau atau memiliki suatu sistem pakar, terutama apabila sistem pakar diproduksi secara massal dan disebarluaskan. Kedua, efisiensi biaya. Mungkin di awal biaya dari suatu sistem dapat dianggap mahal, namun seiring berjalannya waktu, dengan banyaknya pengembangan dan produksi, biaya produksi suatu sistem pakar dapat dianggap masuk akal jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh sistem tersebut. Ketiga, lebih cepat. Sistem pakar digunakan atas dasar efisiensi dan kecepatan. Sistem pakar dapat bekerja dengan baik, terlebih apabila perangkat keras yang digunakan merupakan perangkat yang paling bagus atau paling kuat untuk menjalankan sistem tersebut. Keempat, tingkat kesalahan yang rendah. Hal ini dikarenakan sistem pakar menggunakan logika komputer. Kelima, menurunkan resiko. Karena sistem pakar dapat digunakan atau dijalankan di daerah yang berbahaya bagi manusia. Keenam, risiko yang stabil. Hal ini dikarenakan sistem yang tidak terpengaruh oleh emosi, tekanan, ataupun mengalami kelelahan. Saya akan menjelaskan mengenai
Keuntungan dan kelemahan dari sistem pakar. Keuntungan dari sistem pakar sendiri yaitu yang pertama, memungkinkan seorang awam bisa melakukan pekerjaan pakar. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja dengan jalan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, dapat menghemat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, menyederhanakan beberapa operasi. Yang kelima, dapat melakukan proses rumit berulang-ulang secara otomatis yang bagi kebanyakan orang mungkin membosankan. Yang keenam, memungkinkan pemecahan problem yang baru sehingga komputer akan menjadi lebih bermanfaat. Yang ketujuh, dapat memperoleh dan menyimpan pengetahuan pakar yang bernilai dan dengan demikian bisa bebas dari kelangkaan pakar karena berbagai sebab. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu terjadinya pengetahuan pakar bagi masyarakat luas sehingga semakin banyak orang dapat meningkatkan kemampuan memecahkan berbagai masalah yang rumit. Selanjutnya, kelemahan dari sistem pakar. Kelemahan dari sistem pakar ini yaitu yang pertama, biaya yang diperlukan untuk membuat dan memeliharanya relatif mahal karena diperlukan banyak data. Yang kedua, dibutuhkan admin khusus yang selalu memperbarui pengetahuan pada sistem pakar sesuai perkembangan di bidang keahliannya. Yang ketiga, pengembangan perangkat lunak sistem pakar lebih sulit dibandingkan perangkat lunak konvensional. Keempat, yaitu sulit dikembangkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan dalam sistem pakar. Yang pertama, metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. AHP merupakan suatu metode dalam sistem pakar yang digunakan untuk pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan antara pasangan dan kriteria yang ada dalam suatu variabel. Yang kedua, metode BFS atau Breadth First Search. BFS merupakan algoritma yang melakukan pencarian data secara melebar dalam suatu sistem pakar. Pencarian data diawali dengan menganalisa suatu simpul secara preorder atau mengunjungi suatu simpul lalu beralih ke seluruh simpul yang ada dan bertetangga dengan simpul awal. Yang ketiga, metode DFS atau Deep First Search. Metode DFS merupakan algoritma penelusuran struktur pohon atau graf yang berpatokan pada kedalaman data. Keempat, metode Base First Search, yang mana merupakan kombinasi antara metode BFS dan DFS. Keputusan yang dihasilkan dari metode ini diambil dengan cara menarik kesimpulan dari hasil keputusan BFS dan DFS, sehingga metode ini dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Yang kelima, metode penelusuran ke belakang atau backward chaining. Pada metode ini, pelacakan dan pencarian keputusan dimulai dari menarik kesimpulan atau goal dalam sebuah titik penalaran, lalu dilanjutkan dengan menelusuri seluruh hipotesis yang ada sampai kepada fakta yang dapat memberikan value atau penguatan pada kesimpulan yang telah ditemukan. Yang keenam, metode penelusuran ke depan atau forward chaining. Metode forward chaining adalah teknik penalaran dalam sistem pakar yang proses penalarannya diawali dengan mencari fakta. Fakta yang telah ditemukan selanjutnya digunakan untuk menguji nilai kebenaran dari suatu hipotesa. Contoh metode sistem pakar. Di dunia kedokteran, sudah banyak bermunculan aplikasi sistem pakar. Sistem pakar ini mampu mendiagnosis berbagai jenis penyakit pada manusia, baik penyakit mata, THT atau telinga, hidung dan tenggorokan, mulut, organ dalam, jantung, hati dan ginjal, maupun AIDS, kata Hamdani di tahun 2010. Dengan adanya sistem pakar ini,
Orang awam mampu mendeteksi adanya penyakit pada dirinya berdasarkan gejala-gejala yang dirasakan oleh orang tersebut dengan menjawab pertanyaan pada aplikasi seperti halnya konsultasi ke dokter. Aplikasi sistem pakar adalah bidang kedokteran yang dibuat dengan proses penelusuran maju atau forward chaining. Pada aplikasi sistem pakar umumnya, user akan diminta untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan gejala yang dirasakan. Dalam aplikasi ini, user menjawab dengan ya atau tidak. Setelah menjawab beberapa pertanyaan, maka aplikasi yang akan menghasilkan kesimpulan mengenai jenis penyakit mata yang diderita user. Pada aplikasi sistem pakar lainnya, tidak jarang juga sudah memberikan solusi atau cara penanganan tersebut jenis penyakit yang dapat diterima atau diderita tersebut.